سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya sekalian, mari kita buka, kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita syukur bersama. Untuk sekalian kita dimudahkan Allah SWT untuk bisa syukur bersama sebagai salah satu ibadah yang sangat istimewa, karena orang munafik tidak akan mampu untuk bisa salat subuh bersama. Asal al-munafiqin salat isya wa salatu asr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'adawma walau habwa. Sekiranya orang munafik ini tahu fadilah dari kedua sholat tersebut, pastilah mereka akan mendatangi kedua sholat itu meskipun dengan lengkap. Ini adalah bukti nyata langsung yang bisa kita rasakan. Allah SWT begitu sangat cintanya kepada kita semuanya, sayangnya kepada kita semuanya, kasihannya kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk di antaranya dimudahkan untuk bisa subuh bersama. Dan ini diberikan tidak kepada umumnya orang yang beriman. Sedikit saja di antara hamba-hamba yang dimudahkan untuk subuh bersama. Ini adalah patut kita syukuri. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Apalagi bukan cuma kita mendapatkan pahala di akhirat, tapi juga di dunia kita langsung juga bisa merasakan betapa kita diberikan banyak kenikmatan. Setelah salat subuh kita masih bisa santapan akal kita dengan ilmu, nanti setelah subuh juga ada santapan jasmani. Masya Allah, mau kopi, mau teh, kopi masih utuh, masih sudah dideplok, sudah ada semuanya. Merupakan nikmatnya yang luar biasa. Ada saya kalau berangkat ini di beberapa titik itu ada orang yang ngais-ngais sampah, makanan di tempat sampah. Mereka begitu sulit menjalani hidup yang tidak oleh dirinya sendiri. Sedangkan mereka mengawali harinya dengan ibadah kepada Allah, datang ke masjid-masjid program yang baik, dia akan mendapatkan semuanya, rohaninya, perutnya, saudara, wawasan, ibadah, dunia dapat akhirat. Mengawali hari dengan begitu itu tidak banyak yang bisa, tapi ada semua kota besar itu sudah hanya masjid. Bahkan sekarang masuk ke desa-desa juga sudah begitu. Jadi banyak masjid sudah ramah dengan program-program untuk memanjakan jamaah itu sudah. Saya karena termasuk yang sering berusukan di desa-desa itu sudah banyak yang menyiapkan minuman, dengan segala perlengkapannya, ada dingin yang panas, ada gulanya, tehnya, kopinya. Itu
Baik kesenian, kita juga sekarang ini menghadapi situasi yang sangat tidak mudah untuk memahami atau mensikapi, baik dalam skala internasional maupun nasional. Internasional seperti Palestina ini juga bagian dari pemandangan yang bisa kita tangkap ini, karena ini perang asimetri, ya, perang yang super kompleks, ya, melibatkan banyak pihak yang antagonistik, ya, yang kadang berlawanan, bisa jadi teman, bisa jadi sekutu, yang diharapkan jadi teman malah jadi musuh, atau soal ada pembiaran, ya. Ini semuanya jangan kita menjadi mufti-mufti instan yang langsung mengatakan ini salah, itu salah, ya. Yang kita mendoakan daripada kita sumpah serapah menyayangkan segala macamnya, karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang Timur Tengah itu, ya. Kita hanya cuplikan-cuplikan, ya, penggalan-penggalan video berita, itu mendingan kita banyak mendoakan, ya. Minimal mendoakan itu semua kita bisa, ya. Makanya sebenarnya saya sarankan itu masjid-masjid kita ini supaya ada doa yang paling mustajab untuk saudara kita di Palestina ini, umur nasihat. Sebenarnya alangkah baiknya kita di subuh, ya, waktu yang sangat istimewa, alangkah baiknya ada umur nasihat. Sampai kapan? Sampai merdeka, saya merasa merdeka. Bagian dari semua kita bisa melakukannya, ya. Nanti urusan infak mungkin ada alasan saya nanti ikut lagi sulit, nyawa, ya, apalagi urusan keberanian, urusan segala macamnya. Ya kalau berarti semua kita bisa. Bahkan ada banyak waktu itu, banyak kesempatan memimpin perjuangan Palestina itu. Nah, biar kami berjuang di sini cukup, saudara kami di bulan-bulan itu mendoakan kami kepada rezeki, silakan. Tapi untuk yang berdarah-darah, darah dan air mata, yang biar kami di sini. Itu bagian dari tanggung jawab kehormatan kita. Negeri kita juga demikian, era informasi, kematangan berpolitik, ya, mengolah sumber daya dipadukan dengan masuknya kemudahan kemunafikan, itu yang menjadikan tidak mudah untuk memihak sesuatu dengan cara simpel, itu tidak mudah, karena sangat kompleks. Indonesia sangat bineka, bineka agamanya, bineka sukunya, bineka kelakuannya, bineka kekayaannya, bineka kepintarannya, bineka informasinya, ya, sehingga untuk menyimpulkan sesuatu itu yang hendaknya kita berhati-hati, karena ada tayangan satu cuplikan video langsung menyimpulkan, apalagi sampai mempunyai satu merendahkan, itu hati-hati. Apalagi era informasi dan undang-undang ITE yang siap-siap untuk menjerat kita kalau kita salah di dalam informasi yang kita sebar ke kita. Baik, yang sekalian, kita masuki tema masih tentang sholat, ya, hal yang sholat, ya, ini kita ambil dari kitab Bidayatul Mujtahid. Ini adalah awal permulaan orang yang ingin menapaki jalannya para mujtahid, ya, yaitu berijtihad. Orang beragama itu ada 3 model. Yang pertama itu model yang paling ideal, jadi tidak banyak, yaitu jalannya ijtihad, yaitu memahami suatu hukum dengan bisa mengolah dalil yang ada, diolah sedemikian rupa, ya, dalil yang berkaitan dengan masalah yang dipertanyakan atau yang dihadapi, kemudian dikeluarkan hukumnya, itu namanya mujtahid. Ini banyak, karena itu butuh ilmu yang sangat kompleks, butuh akhlak yang sangat tinggi, ya, butuh mujahadah, ya, butuh istiqomah, ya, segala macam. Ini muncul mujtahid, ya, para pendekar ulama fuqaha ini. Nah, yang kedua adalah ajaran ittiba. Ittiba kita nggak tahu proses dari pengambilan hukumnya, kenapa sampai hukum demikian, itu gimana cara mengolahnya, ya, itu. Tapi kita tahu dalil-dalil yang dipakai. Cuman kenapa dalil itu yang dipakai dan bagaimana memahami dalil itu, kita belum sampai ke sana. Tapi kita yakin, kita tahu setiap hukum yang kita
jaringan sebagai pegangan kita atau ada dalilnya. Itu namanya beragama dengan cara etiba. Nah, yang ketiga ini yaitu namanya taklid. Yang taklid ini ya kita beragama ya. Jangan mengolah, bahkan dalilnya pun kita tidak tahu, karena bersumber dari kepercayaan kita kepada seseorang, apakah ustaz, kiai, ulama, fuqaha. Kemudian kita hanya mau dengar gimana hukumnya, gimana kesimpulannya, saya harus bagaimana. Dalilnya tidak pernah ditanyakan. Nah, tentu saja kalau ditanyakan manakah yang diharap-harap oleh agama kita, ya dari mana yang tengah tadi, etiba. Bagaimana supaya kaum muslimin itu sekarang kondisinya apapun itu supaya kemudian melangkah. Oh ternyata ini dalilnya. Selama ini saya melaksanakan ini ternyata dalilnya seperti ini. Oh ternyata ulama ini cara memahami dalil itu. Nah itulah yang diharapkan. Apalagi seperti Muhammad itu mencanangkan Islamnya berkemajuan, Islamnya model pencerahan yang berbasis pada ilmiah, dalil, referensi itu menjadi harga mati, ya. Sehingga jangan sampai kita sebagai warga ini malah kesukaan intinya hukumnya dia, intinya harus bagaimana. Nah ini penyakit, ya. Bukan itu salah, tapi itu kalau begitu terus kita nanti nggak naik kelas, kualitas SDM kita ini menjadi nggak bisa naik, ya. Naiklah kepada makom yang kedua, kita saya pengen tahu dalilnya. Nah, disitulah kemudian menjadi tangga paling awal untuk memperluas ceruk dari para mujtahid. Kejadian itu ya seperti itu. Nah, makanya kitab ini dinamakan Bidayatul Mujtahid, yaitu permulaan, maksudnya ya langkah awalnya kalau pengen tahu kesehariannya para mujtahid ya kira-kira seperti dalam kitab ini. Tapi baru contoh-contohnya sangat ringan-ringan yang kecil-kecil yang simpel-simpel gitu ya. Adapun kalau mujtahid sesungguhnya ya ini terlalu sangat amat dangkal ya. Ini bagi kaum muslim itu sudah sangat memadai ya untuk kaum muslim pada umumnya ketika memasuki ranah mereka semuanya sudah tertarik, penasaran dengan dalil yang digunakan, dari apa yang diamalkan, bahkan juga tertarik dengan kalau orang yang lain pengamalannya itu kira-kira dalilnya apa ya, nah itu jauh lebih bagus lagi. Nah kitab ini sekali lagi saya sampaikan, ini direkomendasikan untuk dikaji di semua masjid-masjidnya Muhammadiyah. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid ini direkomendasikan sejak tahun 35 oleh Yazi Mas Mansur supaya kamu itu banyak mengkaji kitab ini. Ya karena apa ya, karena ini karena kemudian tidak ingin hanya caranya dia atau hukumnya dia, nggak hanya kita dalilnya apa sih, kenapa kok kita harus mengamalkan dalilnya apa. Jadi kalau yang itu dalilnya apa, itu memang itu tradisinya warga Perserikatan Arab seperti itu. Nah, sehingga apa, sehingga akhirnya muncullah masyarakat mandiri, masyarakat yang berpengetahuan, masyarakat yang berkeadaban, masyarakat yang ilmiah. Itulah fondasi yang sangat kuat ya untuk lahirnya masyarakat yang disebut dengan civil society atau masyarakat mandiri, masyarakat yang mandiri, yang mengerti apa yang dilakukannya, bahkan dia punya pijakan bagaimana yang sangat kuat ya, sehingga tidak mudah untuk diabaikan. Sehingga nanti akan menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang kuat, sehingga nggak gampang utang, dikit-dikit utang. Itu menggerogoti kemandirian. Ya nggak boleh. Kita tiap hari kita berdoa, Allahumma bika min ghalabatil dain wa qahri rizqi. Kita berdoa supaya sampai kita kena lilitan hutang. Hutang ya, kita menggeliat-geliat sampai kita bagaimana tidak bisa berani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa ulama fil jalsatil wusta wal akhirah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Hukumnya apa sih? Hukum duduk
tasawuf awal, dulu tasawuf tadbir, hukumnya apa? Ini para ulama ikhtilaf berbeda pendapat. Padahal aktsaru fil musta ila annaha sunnah. Ya, sebagian besar para ulama para fuqaha itu berpandangan bahwa duduk tasawuf awal itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi duduk tasawuf awal itu hukumnya sunnah. Maghrib rakaat yang kedua. Maghrib ada tasawuf awal, apalagi isya, apalagi duhur, asar, hanya subuh yang tidak ada tasawuf awal. Nah, tasawuf awal ini mayoritas ulama menghukumi adalah sunnah. Walaisa bifardin, dan bukanlah merupakan kefarduan kewajiban. Syadaqahum wa qalu inna fardun, tapi ada juga, jadi bukan mayoritas, beberapa ulama yang berpendapat bahwa tahiyat awal itu hukumnya wajib. Maka dari kata jumhur fil jalsatil ukhra, yang terakhirah ila anna fardun. Syadaqahum wa qalu inna laisa bifardin. Kebalikannya lah tasyahud akhir. Mayoritas ulama menyatakan hukum dari tasyahud akhir itu apa? Wajib. Hanya sedikit di antara para ulama yang menyatakan itu adalah bukan wajib alias sunnah. Jadi kebalikannya. Ya, ini artinya tidak mutlak. Yang menyatakan sunnah tidak mutlak tasawuf awal, yang menyatakan wajib tasawuf akhir juga tidak mutlak. Tapi al-aktsar atau al-aghlab itu yang mayoritasnya menyatakan demikian. Apa buah ilmu ini buat sikap kita ini? Suatu waktu dengan mendengar ada menyatakan tasawuf awal itu wajib, ya kan tidak kaget. Oh iya memang ada. Dia berpendapat wajib, tapi itu tidak mayoritas. Kalau tasawuf akhir itu adalah sunnah, iya ada yang berarti mayoritas ulama menyatakan wajib. Nah itu maksudnya. Supaya kita punya modal lapang yang luas, sehingga kita agak kagetan ketika ada orang berbicara yang berbeda dengan apa yang kita pahami atau kita amalkan. Itu mappingnya, petanya demikian. Nah sekarang sebabnya apa? Kenapa kok bisa beda gitu? Ada yang menyatakan sunnah, menyatakan fardu itu kenapa? Apakah itu murni pendapat hawa nafsunya para ulama yang tidak ada dalilnya? Yang gaya-gaya itu. Kalau aku mendapat itu wajib. Alasannya suka orang alasannya wajib. Meruang menang. Apa begitu ataukah punya dalil atau malah takon ini tokan ini. Nah ini yang perlu kita dalamnya istimewanya kitab ini, karena bukan hanya memetakan pendapat para ulama yang bermacam-macam, perbedaannya juga ada kesamaannya kadang-kadang, tapi juga menyajikan sebab terjadinya perbedaan itu dari aspek pendalilan dan juga pemahaman atas dalil tersebut. Sebabnya apa? Ta'arudu mafhumil ahadits. Jadi kita perlu paham sekalian dalam kajian fikih di semua kelompok apa disebut Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Arisan, itu mengenal kosakata fikih namanya ta'arudul adillah, itu dalil yang nampak ta'arud atau kontradiktif, seperti bertolak belakang. Seperti itu maksudnya karena harusnya tidak. Itu kan sekilas nampak bertentangan. Itu sudah dari dulu itu sudah dikenal peluang terjadi perbedaan di dalam istinbat hukum sehingga kesimpulannya begini begitu. Kenapa terjadi? Salah satunya karena karakter watak dari dalil itu, ada sebagian itu yang antara satu dengan yang lainnya itu sekilas nampak bertentangan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya para ulama itu mengulangi kira-kira gimana yang berani memahami 2 atau 3 buah atau bahkan lebih dari yang nampak bertentangan, gimana caranya? Wa qiyasul ihda al-jalsataini al-ukhra, ada juga karena di dalam dinamika hukum Islam ada namanya qiyas sebagai sumber pengambilan hukum dengan cara qiyas. Nah, ada
ulama yang mengkiaskan tasyahud tasyahud awal itu dengan rakaat sholat. Nanti akan dijelaskan. Berarti karena fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim, karena pertama ini hadis pertama yang dijadikan sebagai sumber pendalilan dari sahabat Abu Hurairah, hadis ini muttafaq alaih. Itu apa? Nabi sabdakan, ijlis hatta tatma'inna jalisan. Duduklah kamu sampai duduk itu tumanina, ya, sempurna. Fawajiban julusu ala doiri hadal hadis di sholat dunia. Nah, namanya duduk ini kan ya, di dalam sholat ini ya, tidak ada penjelasan duduk yang mana. Ijlis hatta tatma'inna jalisan. Duduklah kamu sehingga kamu betul-betul sempurna, disebut sebagai orang yang sedang duduk. Nah, kalau dengan sholat duduk ini kan ada dua, bahkan ada tiga kalau mau ditambahkan. Yaitu duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal, dan duduk di antara dua sujud semuanya. Nah, duduk di antara dua sujud. Kalau nggak ada duduk, yang kapan duduk sujudnya dua kali kalau nggak ada duduk. Yang kedua, duduk tahiyat awal. Kenapa nggak disebut duduk kalau kita ada perintah seperti ini? Berarti tahiyat awal itu termasuk perintah, ijlis, duduklah. Nah, gitu. Jadi dengan redaksi hadis ini, ulama yang menyatakan wajib ini ya, kalau perintah ijlis ini pada duduklah kamu, duduk dengan tumaknya dengan sempurna ketika sholat. Kalau misalnya ulama sepakat mayoritasnya itu duduk tasyahud akhir itu wajib, ya kenapa dibedakan untuk tahiyat awal tidak diwajibkan? Padahal sama-sama duduknya. Jadi kalau pegangannya hadis ini, ya akan jadi aneh kalau dibedakan antara tahiyat awal sama tahiyat akhir hukumnya. Kalau ulama yang menghukumi wajib tahiyat akhir itu dasarnya hadis ini, karena berarti segala macam duduk ketika sholat itu, kalau tahiyat akhir juga bagian dari duduk, berarti nanti duduk yang lain juga harusnya dihukumi sama, itu sama-sama wajib. Paman akhada bihadza qala inna julusan kullahu fardun, berarti semua duduk dalam salat itu wajib. Kalau ulama itu menjadikan hadis itu sebagai dalil wajibnya duduk tahiyat akhir. Nah, kita maksudnya. Bali majaa fi hadis Ibnu Buhainah. Demikian juga hadis yang kedua dari sahabat atau sahabiah ya, yaitu Ibnu Buhainah, yang juga sama-sama sahihnya, annahu alaihi salatu wasallam asqata jalsatal wusta walam yajburha wa sajada. Hadis yang kedua itu diriwayatkan bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah itu menggugurkan duduk tahiyat awal, walam yajburha, dan beliau tidak mengulanginya, tidak meralatnya, tetapi apa cukup dua sajadah, cukup apa sujud sahwi saja. Ini bahasanya sebelumnya harus paham dulu sujud sahwi itu di kalangan para fuqaha agar tidak ada berbeda pendapat. Ini sujud sahwi itu ditujukan bagi amalia ibadah sholat yang hukumnya tidak wajib. Sujud sahwi itu ditujukan ya sebagai respon atas terlewatkannya, yaitu sunnahnya sholat, bukan wajibnya sholat. Itu sujud sahwi. Nah, ini artinya kan beda dengan yang pertama tadi. Hadis pertama, ijlis hatta tatma'inna jalisan, duduklah kamu sampai sempurna duduk, itu berlaku umum wajib. Tetapi di dalam ini kan hadis qauli namanya, ini hadis qauli, hadis sabda Nabi. Kalau yang kedua hadis fi'li, itu fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Itu Nabi itu pernah menggugurkan duduk tahiyat awal, tetapi beliau tidak
Yang ketiga tadi kias, kita sebutkan kiasnya dengan urusan rakaat sholat. Wa thabata anhu sahih juga dari Rasulullah itu annahu asqata rak'atain fajabarahuma. Dia pernah ketinggalan menggugurkan 2 rakaat. Ya, maksudnya harusnya 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam. Fajabarahuma, maka beliau menggantinya, menambahkan. Bahkan dari rakaatun Rasul juga pernah kehilangan, maksudnya kurang 1 rakaat dan beliau menambahnya. Karena apa? Itu adalah kewajiban. Ditambahkan oleh sujud sahwi. Fa'imah fuqaha min hadzal farqa baina hukm al-jalsatil wusta wa hukm rak'ah. Maka ini dipakai sebagai fuqaha untuk mengkiaskan antara kasusnya Rasulullah itu mengganti rakaatnya dengan maksudnya menambah seperti harusnya bagaimana, ya, dengan nasibnya duduk yang Nabi itu disebutkan di sini itu tidak mengulangnya, cukup dengan sujud sahwi, sama-sama kehilangan, satu yang kehilangan rakaat, satu yang kehilangan duduk. Tetapi untuk rakaat Rasulullah tidak sujud sahwi, tapi Rasulullah menambah, harus menambah. Kurang berapa? 2 ya tambah 2. Kurang berapa? 1 ya tambah 1. Kurang 3. Kurang 3. Dan mulai selama semali dalam satu rakaat ini 4 atau siji. Ini teman-teman itu sudah perlunya ke spesialis neurologi. Kayak kemarin ada pemandangan lucu, saya pulang yang kira-kira kalau bertugas dengan pasien. Terus saya kalau belum ditanggung-tanggung dari tadi, Bapak nomor antrinya mana? Itu sudah saya serahkan. Ya, kapan nyerahkannya Bapak? Kan belum, sudah. Ternyata dia belum ngambil nomor. Ya, sampai sebulan ini nggak akan ditanyakan nomor yang belum diambil. Tapi saya sudah merasa sudah ngambil. Dan yang mana? Bapak belum ada. Setelah lama baru, ya maaf saya berarti sudah tua, saya lupa. Ya umumnya itu kehilangan itu yang maksimal 2. Ya, kalau kehilangan 3 itu nanti saya sholat dulu, baru habis 1 rakaat langsung salam. Masa gue sepapat. Maaf sudah tua. Apalagi nanti mulai gini. Jadi ada spesialis saraf. Biasanya itu spesialis saraf ini tambah. Nah, gitu. Jadi kalau yang Rasulullah contohkan itu kalau kehilangan duduk tasawuf awal itu diganti sujud sahwi, tidak ngulang duduknya. Nah, tapi kalau rakaat kurang maka beliau menambahkan. Nah, itu yang dipakai sebagai kias, ya. Maksudnya yang membuat tadi ada beda pendapat tadi sebenarnya dengan ini juga. Baik. Wa kana rakaat itu fardhu ijma', karena rakaat itu ya ijma' tentang fardhunya, artinya kurang 1 ya, harga mati harus ditambah, kekurangannya berapa. Kalau secara teknis kan sampai begitu, kalau nanti dipikir detail itu. Gimana kalau ragu-ragu? Sholat Isya ragu-ragu ini sudah 3 atau 4 dalam keraguan, maka ambil yang kecil 3 tambah 1, belum kenyataannya 5 atau apa? Tahu yang kenyataan 5 gimana? Ya nanti ketika ada CCTV. Itu baru 4 baru malah aku yakin aja terlalu. Keyakinan kadang-kadang juga tidak benar, apalagi beda keyakinan, ya, beda keyakinan antara takbir dengan jamaahnya. Takbir keyakinannya dari CCTV, kalau jamaah aku tidak apa, aku seperti apa tuh.
masih perlu memaafkan. Misalnya seperti itu. Nah, فوجب أن لا تكون أساس الحسنى فرضا فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين التسامين. Inilah maka kemudian dengan keyakinan tentang rukuk itu wajib berbekalan pada apa yang Nabi lakukan tadi itu, maka tidak bisa dihukumi seperti rukuk atau rakaat kalau duduk karena ada kisah itu, maka sulit untuk duduk wajib itu sulit. Kalau zaman Allah takuna jasa Mustafa. Nah, inilah perbedaan para ulama. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian membedakan antara duduk tahiyat awal sampai akhir dibedakan itu ya, karena kasusnya Nabi itu kurang dua tadi, berarti kan duduknya tahiyat awal bukan tahiyat akhir, sehingga jumhur tidak mewajibkan duduk tahiyat awal. Wa anna sujud as-sahwi inma yakunu lisunan dunal furud. Demikian juga para fuqaha juga sepakat bahwa sujud sahwi itu diperuntukkan bagi amaliyah yang sunnah, bukan wajib. Wa man ra'ana fardun qala as-sujudu lil jasadil wusta syai'un yakhusuha duna sa'iril faraid. Tetapi bagi yang berpendapat bahwa duduk tahiyat awal itu fardu, itu mereka mengatakan sujud pada duduknya tahiyat awal itu sesuatu yang dikhususkan, bukan untuk seluruh fardu-fardunya sholat. Walaysa bidzalika dalil ala anna laysa bi fardhin. Dan ini pada tidak ada temui dalil yang menyatakan bahwa itu bukan wajib. Wa amma man dhahaba ila annahu makalim kilayhima sunnah wa qasa al-jasa akhira ala musta ba'da i'tabada al-musta bi dalil alladhi ta'tabada al-jumhur. Adapun yang mengkiaskan dari itu keduanya sunnah itu ya karena dikiaskan rakaat akhir sudah akhir duduk tasawuf awal itu setelah mereka meyakini tentang duduk tahiyat akhir itu dalilnya itu bagaimana, yaitu sunnah. Berarti kalau pertamanya dua hadis yang pertama tadi itu membahas mengenai tahiyat awal itu adalah sunnah, maka akhirnya perintah ijlis tadi, ijlis hatta tabayin dan jenis tadi berarti berlakunya kalau kemudian menyepakati hukumnya tahiyat awal itu sunnah, maka kembali ke hadis ini harusnya tahiyat akhir juga sunnah karena kembali pada dalil yang sama. Kalau kemudian dikuatkan oleh dalil yang lainnya ternyata dulu tahiyat awal itu sunnah, berarti kembali ke dalil yang pertama berarti ikut sunnah. Nah demikian terus kemudian kaitannya intinya kalau dari dalil ada dua tadi, yaitu Nabi secara qauli, secara sabda Nabi dia memerintahkan untuk duduk secara sempurna ketika itu dalam sholat. Ini dipahami kesannya wajib dan berlaku untuk semua duduk, gitu ya. Kalau dikesankan nggak sunnah, nggak wajib berarti sunnah, berarti harus sama juga, semua duduk juga berarti harus sunnah. Itu kalau pemahaman hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini juga sangat jelas, ini sama-sama muttafaq alaihnya, sama-sama sahih Al-Bukhari dan Muslim. Asmata jalasata musta balam yajbahu. Jadi Nabi pernah kelewatan atau menggugurkan duduk tahiyat awal dan beliau tidak mengulangnya, tapi cukup dengan sujud sahwi. Nah ini dua hadis ini kalau secara doa ini jelas berkata
bisa dua-duanya wajib ya, dengan bermodalkan dua buah hadis. Tapi kalau hanya sebuah hadis, maka ini bedanya berbeda lagi. Nah, para ulama ini namanya fuqaha itu kan meramu dalil. Kalau dalilnya berarti nggak mungkin dalilnya itu ada yang ditinggal. Misalnya berkaitan susah itu ada dua yang menjadi mencederai tradisi ilmiah. Kalau tahu dalilnya dua kemudian dia buang yang nggak cocok dengan pendapat atau maunya, makanya yang hadis kedua dibuang. Atau yang cocok dengan statement hadis yang kedua, hadis pertamanya tidak dicantumkan sebagai dalil. Nah, ini tentu secara tradisi ilmiah memenuhi syarat, akan mencederai karena sudah tahu ada dalil yang berkaitan tapi sengaja untuk ditinggalkan. Itu bukan tradisinya ulama atau ulama. Itu saya kira ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya tadi untuk sholatnya, misalnya imamnya lupa, jadi di tahiyat untuk tahiyat awal itu imam lupa, jadi tidak melaksanakan tahiyat, kemudian langsung berdiri. Ini kemudian diingatkan oleh makmumnya, ya, misalnya kita mengucapkan subhanallah. Nah, itu apakah setelah itu kan imam langsung tahiyat dan tadinya berdiri, kemudian melaksanakan tahiyat. Apakah di akhir itu imam dan seluruh makmum itu melaksanakan sujud sahwi atau tidak? Mungkin itu. Iya. Nah, ini kalau sudah gini jawabannya secara detail itu kita tidak ditemui di dalam hadis. Ini sudah bimbingannya para ulama. Misalnya kalau yang kasusnya Nabi kurang dua itu kan sudah salah. Jadi Nabi itu sudah selesai, artinya 2 rakaat harusnya 4 kemudian salah. Maka sahabat Nabi tanya ya Rasulullah, apakah sekarang sholat zuhur itu rakaatnya berubah jadi 2? Nah, gitu. Belum kalau itu kurang 2. Oh gitu. Ya, nambah. Terus ya sholat semuanya bareng-bareng. Rasulullah dan sahabatnya nambah. Itu kalau itu nambah karena ada contohnya. Nah, tapi kemudian ada kasus di mana makmum itu mengingatkan secara sigap, artinya peka. Ini harusnya duduk. Nah, dia malah berdiri. Ini berbeda lagi kasusnya. Nah, ini ulama membagi dua. Caranya gimana? Dilihat berdirinya itu gimana dia. Kalau masih proses berdiri, artinya duduk saya. Kalau Jawa kan lagunya tidak. Kalau lagunya orang imamnya orang Jawa itu kan antara duduk takbirnya mau nunggu sama berdiri kan biasanya beda. Biasanya lagunya agak panjang. Kalau mau duduk, Allahu Akbar. Tapi kalau berdiri, Allahu Akbar sambil ikuti dirinya kan. Nah itu kan makmum langsung merosot. Nah ini berarti arahnya bangun ini. Nah karena mau bangun langsung peka makmumnya subhanallah. Nah ketika subhanallah itu imamnya itu sedang proses, belum sampai berdiri tegak gitu, belum sampai begini, maka balik. Itu nasihat ulama balik. Ulama imamnya supaya kembali duduk ikuti subhanallah. Jangan alhamdulillah ya, gitu. Terus makmumnya Allahu Akbar. La ilaha illallah, malah salat wiritan. Nah, jadi kalau masih proses itu balik. Kita sebagai imam itu balik. Misalnya baru ancang-ancang pas habis sujud, Allah, ini kan, terus subhanallah. Datang misalnya, subhanallah, ini kan.
saya gitu kan. Jadi nggak bisa kemana-mana, sudah mau turun nggak bisa, jadi nggak bisa. Itu jangan hati-hati, jangan pegang subhanallah, subhanallah. Jangan-jangan dia lagi keram, nggak bisa kemana-mana itu nggak bisa. Jadi bantu kalau gitu. Nah, gitu. Tapi kalau sudah tangan sudah mapan begini, ya sudah, jangan terus subhanallah terus. Kasih imamnya subhanallah, subhanallah. Kita sudah berdiri gini ya sudah, nanti tinggal di sujud sambil. Nah, itu nasihat ulama. Tapi kalau kita temukan dalilnya, saya belum nemu dalilnya. Itu sarannya begitu, supaya nggak bingung, maksudnya supaya ada solusinya kan. Karena kalau macet nanti, kalau nggak ada tujuh itu nanti kan macet, terus piye? Jangan terus malah imamnya, terus aku harus bagaimana? Nggak tahu. Mau duduk mau lanjut ya, duduk diprotes apa lanjut diprotes. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apabila ada kita sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat yang dua itu duduk awal kan disebutnya iftirosh. Ya. Yang duduk akhir Tawarruk. Apakah ada dari rakaat pertama terus mau ke rakaat kedua itu ada disunahkan duduk sejenak. Jadi sebelum dia berdiri ke rakaat kedua duduk sejenak, lalu dia berdiri kedua. Pertanyaan pertama. Yang kedua, banyak kita temukan ada perbedaan cara duduk pada saat sholat Subuh. Iya, ada yang tawarruk, ada yang berjamaah. Gimana Ustaz? Iya. Saya jawab dulu yang kedua. Terus sama tawarruk. Nah, itu saya lupa sudah belum ini. Sudah ya. Itu adalah pilihan. Itu pilihan. Jadi ada madhab yang merekomendasikan untuk duduknya iftirosh ketika subuh atau sholat sunat berrakaat itu iftirosh ya. Ada yang tawarruk, Muhammadiyah itu milih tawarruk. Kalau dua rakaat subuh itu langsung tawarruk, itu itu Muhammadiyah. Kalau nggak salah itu ada Hambali yang merekomendasikan itu iftirosh. Bahkan ada Nabi kalau nggak salah itu malah full iftirosh. Dia 2 rakaat maghrib misalnya, saya awalnya iftirosh, tangan juga iftirosh. Dan ini ada 3 model. Ada 3 model. Model pertama itu 2 rakaat iftirosh, 2 rakaat tawarruk. Kemudian untuk yang 3 atau 4 rakaat ada yang full iftirosh, ada yang iftirosh dan tapi yang tawarruk dua-duanya nggak ada. Nah, kemudian ada dikembangkan model kayak Muhammadiyah, mengembangkan ada metode Burhani dan Irfani itu memang sengaja tidak dikaji. Kalau dipilih tapi tidak dikaji, maksudnya tidak diarahkan mana yang lebih benar tinggal itu. Kita buat dengan cara pertama metode namanya metodenya kahyanan atau tarokan. Berarti kadang Nabi itu terus dan Nabi itu tawarruk. Itu cara pertama. Cara keduanya itu pakai metode, pakai apa? Hikmah. Pakai hikmah. Hikmah itu apa maksudnya? Beberapa riwayat yang mengatakan Nabi itu di akhir hayatnya itu semakin gemuk. Orang kalau semakin gemuk itu tawarruk itu agak sulit. Nah, apalagi kalau gemuk banget itu kalau bisa itu dengan perjuangan yang berat bahkan akhirnya bisa ngebuti kirinya. Nah, saya punya teman yang cukup lebar, cukup lebar. Itu kalau kemudian pemandangan waktu berdiri orang mikir kenapa itu kosong, lebih biarkan aja sebelah kirinya itu. Jadi kalau orang udah tahu dia pilih tawarruk, ada berarti belakang saya mendingan nggak di situ. Nah gitu. Jadi ada yang seperti itu dianggap sebagai ibadah mahdoh dulu itu, ada yang dianggap sebagai bukan mahdoh, artinya dia menyesuaikan keadaan dirinya masing-masing. Nah
gitu ya. Nah kita mungkin bisa merasakan tawaruk itu memang perjuangan lebih berat daripada ikhtiras. Secara umum duduk tawaruk kita balik di tawaruk yang sempurna. Yang begini, ini berdiri, Bapak. Berdiri ini ya, maksudnya berdiri. Ini perjuangannya lumayan nih. Ya, kena samuran bisa mengincar aja. Ini yang nah, sebenarnya begini, ya sudah. Ini apa? Rasanya. Kalau nomor ini juga berat. Jadi artinya apa ya? Nah, yang kedua itu gimana? Apakah ada petunjuknya? Itu adalah perbedaan dalam mengamalkan maksud tumaknina. Tumaknina itu apakah cukup pelan saja gerakannya? Mau dari 1 ke 2 itu apakah ada sujud? Apakah ini atau silakan ya rasakan dua-duanya. Itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan urusannya kondisi fisik kita. Kalau jangan ini anak muda, misalnya anak muda ini, yang gini, langsung. Oh ini super ya, bisa ini super banget ya. Tapi kalau dia sudah usia 80 bisa gitu tuh luar biasa. Biasanya begini, begini muafut. Apalagi suruh gerakan tangannya di sini, langsung bertumpuan, begini, terus pelan, wih luar biasa. Gitu, olahraga, mirip sekojam. Ada nggak? Ada dari. Nah itu kan dari tadi kok belum tanya nih. Ya, benar. Ya kalau yang tadi yang baru ditanyakan oleh Pak Dokter, tapi kalau itu saya pernah disampaikan tadi Hidayat ya, bahwa katanya memang ada 2 Rasulullah mengamalkan dua-duanya. Karena kita sepuh dulu baru ini. Yang kita pertanyaan tadi. Tapi kalau saya pertanyaan tadi case yang disampaikan Bapak tadi, saya pernah ketemu memang case yang nyata gitu ya. Itu saya pernah sholat zuhur atau asar gitu. Ketika waktu itu rakaat kedua itu kan langsung begini. Jamaah ada yang diam, ada yang subhanallah gitu ya. Nah, case-nya adalah waktu itu imam tuh langsung duduk lagi. Nah, gitu kan. Wah, karena udah berdiri, duduk lagi. Nah, ketika udah selesai sholat, takmir langsung bubar di sholatnya, gitu ya. Imam nggak ngerti, makmum nggak ngerti. Harus diulang katanya gitu. Nah, kenapa? Sudah berdiri, kemudian duduk, nanti wajib mengerjakan sunnah. Nah, untuk case seperti ini sebenarnya gimana sih? Iya, ya makanya itu tetap kita ini sesempurnanya petunjuk itu mesti ada yang bikin itu kalau nggak kompak, ilmunya nggak kompak. Kalau ilmunya nggak sama itu emang bisa mau sempurna nggak boleh. Semua kalau di surat begini, kalau nggak sesuai ini memang itu nih. Jadi karena perbedaan dalam memahami itu artinya bisa ribet. Kalau misalnya kompak tadi, mestinya pemahamannya sama. Itu apa? Batasannya itu selama dia itu belum sedekat, belum sempurna ke istri itu kan gini. Kapan? Ini karena itu pertanyaan gini. Definisi masuk rakaat ketiga itu boleh dari mana? Nah itu sebenarnya kalau mau kenapa ulama dari itu merekomendasikan kalau masih proses itu jangan dihitung rakaat karena definisinya kita itu disebut masuk rakaat ketiga itu kalau Allahu Akbar. Ini namanya masuk rakaat ketiga. Loh kalau belum gini berarti kan belum rakaat ketiga. Berarti belum masuk yang wajib. Jangan bilang tadi rakaat wajib, duduk sunnah. Ini kan masih akan rakaat ketiga, belum tiga. Masih akan menuju rakaat ketiga. Makanya selama belum begini maka balik Ya. Jadi itu maksudnya. Nah masalahnya kan nggak semua antara takmir, imam, jamaah itu punya pemahaman yang sama, kan gitu. Jadi akhirnya apa? Ribut, gak sah itu.
sah, enggak sah. Lama-lama akhirnya apa? Akhirnya yang bilang sah malah mempelainya. Sah, karena kadung sah enggak. Saya terima ini, harusnya dia saya terima malah sah. Jadi kalau itu kompak selesai. Ingat ya, karena gini loh, itu untuk pelajaran itu nggak ada masalah sempat kerubik, tapi setelah itu kan harusnya berarti lain kali, nah gitu berarti lain kali itu ada masalah yang menjadi seperti ini, begini solusinya, gitu apa? Kalau belum sempurna berdirinya, berarti belum dihitung rakaat berikutnya, sehingga apa? Berani tapi kalau sudah kadung tangannya sedekat, ya sudah diganti dengan sujud. Nanti kita tanya lagi kan, bis ngerti ngono susani, tapi karena imam merasa ada unsur malu, unsur gengsi, akhirnya kepikiran terus, akhirnya lupa susani juga. Ayo saya belum tahu jawabannya ini. Itu gimana kalau mau susani lupa, terus jawabannya, terus imam, kok nggak susani? Saya lupa kalau susani itu. Nah itu saya benar-benar jawabannya. Apalagi lebih parah lagi apa ternyata makmumnya semuanya lupa. Sudah sekali bilang belum, sudah barusan tuh belum. Sampai setelah dia yang clear, kalau lama sampai yaitu kalau belum sempurna berdirinya, jadi kalau sudah berarti sujud sampai. Kalau tidak mendapat jamaah berarti jadi ibrah kedepannya gimana seperti itu. Dan itu tidak mudah, terusan tidak mudah. Maksudnya karena saya pernah juga itu gak ada solusinya. Itu asal saya ingat, itu saya jadi makmumnya. Jadi tidak duduk, ya tidak duduk. Kemudian juga nggak susah nih. Artinya dipisah, misalnya ini dipisah. Tetapi masalahnya bukan itu kan kalau kompak. Masalahnya ternyata imamnya itu nggak merasa kalau lupa, gitu loh. Itu masalahnya. Dia itu nggak merasa, dia merasa sudah duduk maksudnya. Padahal makmumnya sudah kompak belum duduk tadi, tapi dia tetap nonton kalau sudah duduk, sehingga nggak ada solusinya. Masing-masing dia sudah. Kalau merasa sudah gimana? Mau susah dia udah nggak merasa lupa suruh cari gimana? Berarti yang salah yang nggak sholat ya? Nah, artinya yang salah yang nggak sholat, yang nggak sholat subuh di masjid Darussalam itu yang salah. Karena jamaahnya kurang. Itu saya kira.